ide awal banget butuh kopi ya hanya buat tempat kopi biasa lah. Kita percaya bahwa tempat kopi itu institusi sosial, tempat orang bertemu, bisa berkolaborasi. Jadi ya kita buatnya tempatnya budget friendly, terus ya customer oriented dan kualitasnya bagus. Ide awalnya itu aja sih. Awalnya tidak itu aja. Iya. Terus ketika semua kalau saya lihat kan 2016 itu kopi belum seperti sekarang yang sangat gila, semua orang bikin kopi gitu. Selain 3 hal itu, kenapa nggak kepikiran nggak sih Mas misalnya bikin kafenya itu yang nggak full ke kopi gitu? Misalnya ada teh, ada segala macam. Waktu itu tahun-tahun segitu itu tea addict itu masih lumayan naik. Orang-orang yang suka teh, apa tuh Mas alasannya? Selain yang 3 tadi, karena kopi itu paling. Ya sebenarnya tadi itu kan kita customer oriented, pasti kita juga denger apa customer mau dong. Jadi emang nggak sekedar kopi, di perjalanan ini juga kita akan nambahin juga ada makanan juga, karena memang kita udah survei 10 yang datang yang ngopi paling 2-3 orang, sisanya non kopi. Nah di sini juga akhirnya di berjalan waktu kita nggak pure coffee shop, memang lebih ke cafe dan bistro gitu. Kalau Mas Bimanya sendiri memang dasarnya suka kopi atau karena ide awal itu tadi? Kalau kopi sebenarnya bukan nggak suka ya, karena dulu kita itu punya image kopi itu minumannya orang tua. Contoh kita kalau bertamu ke saudara atau ke bos gitu ya, pasti mau minum apa Mas? Mau kopi, air putih atau soft drink? Kita hampir nggak pernah milih kopi karena image saya tuh buat mbah-mbah lah ke zaman dulu. Jadi saya pun juga minum kopi ketika ada Starbucks atau merek-merek second wave itu masuk, baru kok keren juga ya minum kopi ya gitu. Nggak melulu image-nya orang tua. Ini kalau saya itu kan mulainya dari 2016 Jakarta. Termasuk ide nama coffee shop and work. Saya penasaran dengan kata-kata transform label from coffee shop and work next start here. Itu gimana Mas? Bisa dijelasin? Jadi dulu sebenarnya saya berawal dari desainer furniture, interior design. Memang arahnya ke sustainability product, ke eco product. Jadi awal tempat coffee shop kita pertama tuh di workshop saya. Terus karena orang mau meeting susah, yaudah saya buatin pavilion kecil lah di samping. Tiba-tiba ada temen bawa mesin kopi di situ. Jadi awal kita nggak membuat coffee shop, emang itu layanan, kita temu tamu aja si seatingnya. Nah di depan ada tulisannya workshop, eco product workshop. Tiba-tiba orang banyak datang, pesen, kita bingung, nggak ada menunya, nggak ada harganya gitu kan. Habis keluar, berapa Mas? Oh nggak usah bayar Pak. Loh ini bukan coffee shop? Bukan. Ini sebenarnya tempat launch kita meeting. Akhirnya nggak pusing, ya udah shopnya kita hapus jadi work namanya. Jadi ya nama work itu nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya. As simple as that. Ada tulisan workshop di depan, kita hapus shopnya aja di work. Jadi memang semuanya by accident. Nah, berjalan waktu, ternyata apa yang kita kerjain itu direspon positif lah sama ya teman-teman ya. Dan akhirnya jadi ramai tempatnya. Di situ saya pribadi ada kekhawatiran. Pertama, wah nih, ini AC-nya nambah terus. Terus ya, jadi bukan berpikir listriknya mahal sih. Ini lebih ke CO2-nya kemana nih ya satu. Terus kita ada dulu kan tahun 2016-17 kan lagi hype-nya lantern online kan. Dan kita juga termasuk satu yang favorit tuh di Gojek.
Ya satu layanan itu. Wah ini cupnya kemana gitu. Makanya waktu 2018 awal saya putusin tahun depan kita harus pindah nggak tahu kemana. Nah kita pilih waktu itu, saya pilih Bandung karena kita pikir di Bandung saya bisa reduce energi, nggak perlu pakai AC udah dingin, dan memberanikan diri untuk menolak semua lantaran online. Jadi dasarnya benar-benar pindah ke Bandung karena nggak pakai AC. Mungkin kalau dulu kafenya nggak rame-rame amat, kita nggak pindah. Tapi ketika bener rame, wah ini jadi hal yang buat saya sih jadi nggak bisa tidur karena sampah makin banyak, kita nggak bisa ngolah di sini, dan kita ninggalin plastik juga susah karena emang ya lagi hype-nya seperti itu dulu. Kalau pengusaha lain, saya bilang udah jadi pengusaha lah. Pengusaha lain itu ketika penjualan meningkat itu happy. Kalau Mas Bima penjualan meningkat happy di satu sisi, tapi juga memikirkan sampah gue akan kemana ya? Kebersihannya kenapa Mas? Iya, dari situ saya langsung berpikiran bahwa coffee shop itu nggak sekedar kita jualan kopi. Menurut saya harus punya definisi nih, coffee shop apa sih yang mau kita jalanin. Jadi waktu itu kami mendefinisikan bahwa Wok itu adalah tempat untuk menginisiasi ide-ide usaha-usaha sekecil apapun untuk dunia yang lebih baik. Itu jadi kita kayak medium pengantar aja. Kita medium pengantar untuk menginisiasi ide-ide sekecil apapun demi dunia lebih baik. Nah, memang banyak pintu ya. Tapi kami milih lingkungan hidup yang kita pilih sebagai awal dari gerak si Wok Coffee itu. Makanya apapun yang kami kerjain, kita harus meminimasi bad impact atau negative impact ke lingkungan. Itu misi kami jadinya. Berarti itu ngomongin yang ini Mas ya, view about Wok Coffee Indonesia represent our value, yes, our passion and our concern. Iya. Ini bisa dijelasin yang ini sih Mas ya. Iya. Ngerti lah gitu. Soalnya ini termasuk beda dibanding coffee shop yang lain. Ya sebenarnya misi mencari keuntungan ekonomi itu juga misi gitu. Itu juga kami juga punya misi yang sama. Karena ego dan idealisme itu nggak akan berjalan beriringan kalau nggak ada bensinnya kan gitu. Kami juga sangat concern sama itu. Tapi ada pilihan. Ini yang cara susah lu cara gampang lu nyari duit doang. Ini cara yang susah lu cari duit. Tapi juga lu punya concern gitu. Tapi kan kami milih yang susah. Karena menurut kami mau ngapain lagi gitu. Kenapa enggak gitu. Nah itu berarti kan mewakili kata our value and our concern. Kalau passionnya sendiri Mas? Ya it is. Jadi saya bilang sebenarnya Wok itu tadi kan medium pengantar aja. Menginisiasi. Untuk menginisiasi usaha-usaha sekecil apapun demi dunia lebih baik. Artinya itu kan apapun yang kami kerjain di Wok itu, bagaimana caranya meminimasi bad impact. Itu concern kita. Contoh, oh ya udah kita jualan kopi, sampahnya kemana nih? Habis ampas kopi kemana? Jangan sampai apa yang kita produce itu kita nggak bisa bertanggung jawab. Ya contoh tadi saya cerita sampah yang di luar rumah kita tuh bukan tanggung jawab kita lagi, itu sebenarnya salah berat. Ya kasarnya masa lo ngopi segitunya sih bro gitu, harus rusak lingkungan kan enggak sebenarnya. Kopi is just kopi gitu loh, that's good. Tapi lo masa bawa impact nggak bagus gitu. Oke, nah kalau di situ berarti kita akan ngomongin soal penggunaan barang yang ada di Wok Coffee, termasuk ketika sama sekali zero plastik. Yeah. Terus abis itu kalau misalnya ada orang dari luar yang tertarik untuk beli, dibawa pulang atau itu dari Wok Coffee sendiri menyikapinya seperti apa? Iya.
Kami di Wo Coffee jelas 0% plastik. Kita nggak pakai plastik sama sekali. Jadi lupain lah namanya take away plastik. Itu kita nggak akan sediain plastik. Misalnya event ada sih beberapa tamu yang datang, Mbak saya take away dong 10, 5. Dan kita bener nggak layanin. Walaupun di kami tuh cupnya sudah pakai yang dari bahan jagung cornstarch. Jadi banyak polylactic acid, dia tuh PLA, bioplastik namanya. Itu compostable. Tapi tetap itu jadi future waste buat kita. Jadi kita cuma nyediain take away itu kalau dia minum nggak habis. Kita kasih take away boleh. Itu pertama. Terus yang kedua, kita di sana ada fasilitas waste management. Jadi sampah organik kita olah jadi pupuk padat, pupuk cair, dan itu kita bagiin free buat teman-teman yang datang. Terus kita juga milahin puntung rokok, terus ampas kopi. Puntung rokok kita buat kursi macam-macam. Terus ada lagi ampas kopi kita buat pupuk, kita olah jadi pupuk. Itu kita bagiin free juga sama teman-teman datang. Dan kita punya nursing area di sana, ya kita pembibitan. Jadi ya teman-teman yang mau datang ke Wo pengen nanam pohon di rumahnya tinggal ambil aja gratis di Wo Coffee. Jadi benar-benar ngasih contoh ya Mas ya, bukan cuma Iya. ngasih omongan. Kita nggak ada edukasi, kita hanya medium aja. Tadi saya bilang kan kita bukan NGO, kita bukan campaign company, kita nggak ada intensi apapun. Kita cuma jadi medium pengantar aja karena kami beranggap bahwa waktu bakal jadi simpul kolaborasi sama orang-orang yang punya efek positif gitu di komunitasnya. Jadi saya harapin waktu itu merepresent mereka, dan kita juga senang bisa kolaborasi sama teman-teman yang punya visi keberlanjutan gitu loh di Indonesia. Nah, sekarang itu tadi kan ngomongin yang membedakan Wo Coffee dengan coffee shop yang lain. Sekarang balik lagi karena judulnya kopi. Kopi yang dipakai di sini tuh dari Indonesia kah, dari luar kah, terus dengan yang tadi kita ngomongin concern ke lingkungan, apakah tanah sendiri atau gimana? Iya. Memang di Wo kesannya kopinya kayak nggak dipikirin gitu. Kesannya ya udah nih tempat buat foto-foto, ada misinya, jadi berharap bisa tertular misi ini ke anak-anak muda. Tapi di kopinya sendiri pun kami ini salah satu member Specialty Coffee Association. Itu di Amerika sama di London pusatnya. Kita satu member di Indonesia. Artinya kopi-kopi yang kami jual di Wok itu grade-nya specialty. Jadi untuk cupping score-nya di atas 80 di kami itu. Dan kami kerjasama dengan Libertad Union Roastery di Jakarta yang mengkurasi semua kopi-kopi yang ada di Wo Coffee. Nah, Wo Coffee itu juga punya program namanya Indonesia 5. Jadi kita setiap tahun itu promote kopi asli Indonesia di luar negeri. Dan kita pilih petani-petaninya yang aware sama global warming. Kenapa? Karena kebun Indonesia itu kan geografisnya itu jauh-jauh dan nggak rata. Mereka untuk bawa pupuk ke atas itu paling mudah tuh pakai pupuk kimia karena jumlahnya sedikit. Kalau pakai pupuk organik dia akan bawanya agak gede dan itu agak susah. Nah, tapi bahaya kimia ini bahwa semakin tahun nambah dosisnya, tanahnya akan bantat dan si kopi nggak berbuah lagi. Nah, ini mendorong petani itu untuk merambah ke lebih tinggi lagi. Dan ini akan mengurangi vegetasi pohon-pohon di kawasan hutan di gunung sebenarnya. Nah, kita fight itu. Kita mau beli dari petani yang aware sama global warming. Bahwa kopi lo gue beli, kopi lo gue promosi ke luar negeri, tapi lo composting ya di kebun lo. Caranya gimana? Kita ajarin. Alatnya gimana? Kita sumbang alatnya. Tapi lo harus kerjain nih. Kita nggak mau lu ngerambah ke atas makin tinggi makin ngabisin vegetasi asli di hutan. Nah, kami pun petani aware seperti itu, kita bawa tuh kopinya. Kita tahun lalu ada sekitar 5 negara
mempromosikan kopi-kopi mereka, dan alhamdulillah anak perusahaan kita tuh udah ekspor kopi-kopi mereka sebenarnya ke Eropa. Jadi kalau lihat ceritanya lagi dari awal, awalnya kecelakaan, nggak bikin coffee shop. Habis itu punya concern lebih ke lingkungan, sampai akhirnya kalau kecelakaan sampai akhirnya diniatin yang sampai termasuk ke masuk 2 lembaga Inggris dan untuk kopi-kopi dan segala macam, sampai termasuk concern ke lahannya sendiri dan petani. Itu caranya untuk supaya tetap fokus dalam arti petaninya kan apakah selalu dipantau atau dilepas begitu saja cuma sekian ini sekali kita review lagi atau gimana? Oke, ini pertanyaannya agak banyak. Banyak lagi. Kita jadi dulu deh, karena itu kan di luar jangkauan ya. Jadi gini, jadi banyak dasar kenapa sih kita milih isu lingkungan sebagai pintu awal kita untuk dunia lebih baik. Yang pertama, kita jualan kopi. Kopi itu dari alam. Kalau kita nggak aware atau nggak jaga alam, nggak adil kalau lu expect kopi lo enak, baik. Itu kan sebenarnya sebab akibat kan. Ya bullshit deh kalau ini kopi gue paling enak tapi lu tanda kutip buang sampah sembarangan. Gimana lo bisa menghasilin nature lo kopi yang terbaik kalau lo nggak aware sama lingkungan. Itu satu dasar kita, kenapa kita harus concern sama lingkungan. Terus yang kedua, bahwa di Indonesia ini ada 2 juta household, rumah tangga yang hidupnya bergantung sama kopi. Yang menurut kita nggak fair kalau kita di industri ini, di hilirnya itu nggak concern sama si para petani-petani ini semua, yang jumlahnya sebenarnya lebih banyak dari kita. Nah, kita buat program Indonesia 5 itu nyambungin nih bahwa di hilir sama hulu itu harus ada komunikasi yang baik. Jangan sampai nanti petani kopi buat kopi menurut mereka udah enak, menurut ini belum enak, akhirnya dia dihargain murah. Sebenarnya kan kopinya sama, cuma treatment pas panennya beda, itu akan beda hasilnya. Itu. Terus yang ketiga, kenapa kita harus melakukan itu semua? Ini kalau namanya sepak bola namanya total football. Kita nggak bisa cuman, ya gue menjualan doang deh, nggak bisa. Jadi kita memang nuntut diri kita di tim di Walk of It juga, lo nggak bisa mikir cuman sebatas area bar lo doang. Lo harus berpikir jauh ke depan, gimana caranya. Karena cup yang diterima sama konsumen itu ada sejarah dan ada cerita di belakangnya, nggak sesimpel itu gitu. Dan kita pengen jadi bagian dari kenikmatan satu cupnya yang diminum konsumen. Kalau yang itu Mas, yang terakhir untuk yang ke petani-petani, reviewnya seperti apa? Apakah emang benar-benar sesuai yang lagi Mas makasih nih, lo harus pakai ini, lo harus apa segala macam? Memang agak bermasalah di pengawasan dan penerapan dari semua. Memang ini program kan kita buat tanda kutip lebih ke campaign ke mereka sebenarnya. Cuma memang kita akuin dalam prakteknya untuk ngawasin itu nggak mudah. Makanya di kami juga akan buat teknologi tanda kutip teknologi gimana memantau mereka gitu. Karena selama ini kan kopi yang turun dari gunung kita nggak pernah tahu nih dari si A, si B, si C, si D gitu kan. Mungkin kita punya lagi ngebain aplikasi, jadi kita bisa tahu kopi yang masuk ke gudang kita itu Pak siapa, mananya tanggal berapa, di lokasi GPS-nya di mana. Nah itu kalau dengan ada software itu nanti akan lebih mudah kontrolnya. Kalau sekarang kan kita ngajari kelompok taninya kan, kita nggak mungkin per satu-satu kelompok taninya. Kelompok tani itu punya 100 orang, Mbak, si anggotanya. Terus ketika kopi turun dari gunung, kita nggak pernah tahu kan, si A bisa aja panen kopinya C, taruh ke kita. Nah itu kan agak susah kita ngontrolnya, makanya kita lagi ngembangin software yang petani pas setor dia udah punya geotag sama barcode, jadi kita bisa tahu
oh lot sini yang dijemur ini tuh kopinya si Pak ABCD. Oh dia lokasinya di sini, memang udah kita cek di situ. Memang pengawasan kita belum maksimal sih. Iya. Tapi paling tidak coba untuk Ya kita misinya mengkampanye dulu bahwa Pak kalau lo pakai kimia terus, tuh contohnya ini udah nggak berbuah kan. Ini kenapa berbuah? Kita ambil sampel tanahnya. Ini udah bantat, tanahnya udah nggak bisa terima nutrisi lagi. Solusi gimana mas? Ya 2 kali masa panen lo hilang. Ini harus dibalik dulu tanahnya. Kasih treatment kalau terlalu asam kita kasih kapur dulu. Kalau terlalu basah ya kita kasih asid dulu. Ya ini kayak gitu-gitu. Nah mereka petani ngilangin 2 masa panen lebih baik nanam di atas lagi. Nah kalau bapak sampai nanam ke atas kita nggak akan beli lagi loh. Itu ancaman dikit. Bener ya. Putroko itu ada solusi. Kita kerjasama sama ada perusahaan di Bandung untuk mengolahnya. Kita olah jadi kursi-kursi stoolnya si Wokofi. Terus ampas kopi kita udah olah jadi pupuk. Namanya slow fertilizer. Kita udah buat terus organik. Kita punya area kompos dan kita lagi bangun biodigester juga. Jadi ntar gasnya dari sampah kita rencananya. Dan untuk mengurangi energi kita juga udah pasang solar panel di Wokofi-nya. Di Wokofi ini kita baru selesai menyelesaikan laporan. Bukan laporan keuangan, bukan laporan penjualan, tapi laporan pengolahan sampah. Jadi kami tiap hari, tiap shift itu menimbang sampah-sampah yang kita hasilin. Jadi organiknya berapa, plastiknya berapa, non-organiknya berapa. Itu dihitung tiap hari. Nah ini jadi KPI-nya soalnya barista. Jadi barista di kami itu punya kelas, punya tingkatan. Jadi dia kalau mau ikut training berikutnya, skor paling gede itu 50% KPI itu di pemilahan sampah. Jadi kalau nanti, nah kita punya namanya last waste officer. Dia yang ngecek sampahnya di batu udah dipilah bener nggak. Kalau dipilah nggak bener dia akan kasih note. Oh shift 2 ini nggak bener. Itu kan kurangin nilainya si barista ikut pelatihan sebenarnya. Jadi si barista punya skor tiap bulan, nanti dilaporin. Ini boleh ikut pelatihan karena skornya udah bagus. Jadi nggak sekadar bisa serve bagus, bisa hospitality bagus, tapi skor paling gede pemilahan sampah nih kalau di kita. beda ya sama Iya. Nah kita udah kelompokin sampah di WOG itu ada 3 yang major. Organik, plastik, sama puntung rokok. Nah puntung rokok ini kita udah bisa olah jadi kursi sama teman-teman di Bandung. Terus yang ampas kopi kita jadi pupuk. Organik kita jelas jadi kompos di sana. Udah kita lakuin semua. Jadi yang jadi mas sekarang residu. Residu tuh contoh kayak tisu. Tisu kita belum punya solusi nih, gantinya pakai apa. Kita udah reduce-nya, kita nggak kasih tisu tiap meja, kita kasih tisunya di station. Jadi kalau mau ambil tisu, lo ke station. Itu tujuannya untuk ngurangin sih. Dan sampah-sampah yang customer bawa, itu jadi masalah. Karena kadang-kadang mereka juga bawa botol minuman, bawa makanan juga. Ini kita agak susah untuk menghalau itu semua. Jadi ibaratnya kami ingin jadi perusahaan zero waste yang tidak ngasihin sampah, yang tidak membawa sampahnya ke TPA. Karena TPA penuh yang problem kita. Bisa kebayang kalau kita nggak diambil sampah seminggu udah kayak gimana rasanya. Dan kejadian itu pernah di Bandung, 2005 itu TPA Bandung Lui Gajah kalau nggak salah itu meledak. 150 orang meninggal dan itu selama hampir 3-6 bulan itu sampah nggak diangkut di Bandung. Jadi kayak Bandung lautan sampah waktu itu. Dan itu baunya sampai kamar kos, sampai ruang-ruang kelas itu semua bau sampah. Nah kebayangan kalau kita nggak ngolah sampah, amit-amit itu terjadi atau landfillnya udah penuh, kita nggak bisa jadi tempat yang asik lagi gitu. Jadi sebenarnya banyak sebab akibat yang membuat kita jadi seperti itu. pas
Kalau misalnya Mas Bima mau mempromosikan Walk Coffee supaya orang makin kesana, kalimat atau pernyataan apa yang akan Mas Bima sampaikan untuk bikin orang, gue harus kesana dan gue harus tahu? Apa ya? Pertama, kami di depan tuh nggak ada pelang sama sekali. Jadi kita nggak ada penunjuk bahwa ini adalah Walk Coffee. Yang kedua, kami pun di dalam kafenya sendiri nggak ada brand kita. Ini Walk Coffee, nggak ada. Dan bahkan sekarang kita udah pakai logonya, nggak pakai nama, hanya tulisan 0% plastik. Jadi sebenarnya kami nggak penting nama, tapi kami pengen dikenang itu dari apa yang udah kita lakuin sebenarnya. Baik lagi tadi kalau kata-kata apa yang mengundang orang ke Walk Coffee, ya saya juga nggak tahu karena memang kami tidak ingin dikenal sebagai coffee shop enak atau asik di Bandung. Kami ingin dikenang sebagai pelopor gerakan pengurangan sampah di Indonesia. Jadi apa ya? Kalau bisa tagline yang kita pakai adalah less waste, more coffee. Banyakin ngopi tanpa harus merusak lingkungan. Apa yang kami lakuin di Walk Coffee itu masih jauh dari harapan Indonesia bebas sampah. Karena sebenarnya sampah itu bukan tanggung jawab pemerintah atau negara, itu adalah tanggung jawab kita semua. So, minimize your impact by eliminate waste.